Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki surah Al-Qadar. Jadi surah Al-Qadar, qadar ini artinya dosis atau penentuan. Ini qadar namanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, saya berikan qadar untuk masing-masing kalian masalah rezeki. Makanya rezeki ada yang sekian persen, ada sekian persen, ada yang 100%, ya. Ini qadar namanya. Kemudian dikatakan surah Al-Qadar karena ketika Lailatul Qadar itu ada 4 malaikat muqarrabin. Dalam satu tafsir bukan 4 tapi 3. Malaikat muqarrabin, dikatakan muqarrabin, qarabin itu artinya dekat, ya. Kalau bahasa Aceh karab, ya, karab. Karab truk, hampir dekat. Ya, diadopsi juga bahasa Arab ini, Pak. Muqarrabin artinya malaikat yang paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat bagaimana? Apakah tidak ada malaikat lain? Jadi dikatakan malaikat muqarrabin karena 4 malaikat ini yang setiap hari berinteraksi dengan Allah. Setiap detik berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nanti dengan malaikat-malaikat yang lain yang sujud terus pada Allah. Malaikat Raqib Atid berinteraksi dengan Allah 12 jam sekali, Pak. Setiap 12 jam naik lagi ke atas. Cuma 12 jam dia setiap hari, Pak. Sedangkan 4 malaikat ini hampir setiap detik, setiap menit berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 malaikat inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat takdir setahun akan datang. Dan kepada 4 malaikat inilah, malaikat muqarrabin, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nasib seseorang itu setahun akan datang. Jadi salah satunya, semuanya kita sebutkan, bukan salah satu lagi, Pak. Malaikat Jibril, ya. Jibril yang menangani masalah azab. Jadi masalah azab, kemudian masalah apa lagi, angin, badai dan lain sebagainya, itu tugas Jibril. Karena wahyu kan tidak ada lagi, Pak. Makanya nanti ada yang bertanya, ini wahyu tidak ada lagi, apa tugas Jibril sekarang, Pak? Jadi makanya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di situ disebutkan tugas Jibril itulah masalah azab, ya. Azab, nikmat seperti air, hujan dan lain sebagainya. Ini Jibril. Yang kedua Mikail. Ini yang diberitahukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala takdir manusia setahun akan datang. Masalah rezeki, bagaimana keberuntungan dia, itu malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israel, pencabut nyawa. Ini selalu berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan detik, selalu berinteraksi dengan Allah. Jadi makanya dalam setahun ini yang meninggal siapa saja itu sudah ada di dalam kepala Israel, Pak. Dan ini bisa berubah, ya. Takdir yang diketahui 4 malaikat ini bisa berubah. Kemudian satu lagi malaikat Israfil. Jadi masalah tiupan sangkakala. Tiupan pertama, kedua itu tugas Israfil. Karena hari kiamat itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan kalamhil basari au huwa aqrab. Jadi hari kiamat itu seperti kalamhil basar, seperti mengedipkan mata, Pak, ya. Kalamhil basar. Makanya ada ketika Nabi Sulaiman itu menyuruh memindahkan singgasana Ratu Balqis. May ya'tini qabla man ya'tini bihi. Siapa yang bisa memindahkan singgasana itu kemari? Waqala, ada yang mengatakan Ifrit mengatakan qabla an taquma min maqabik. Sebelum kamu bangun dari singgasana kamu, wahai Sulaiman, singgasana Ratu Balqis sudah berada di sampingmu.
Kemudian ada satu lagi orang saleh, Pak. Itu yang paling cepat sekali. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum kau kedip matamu sudah ada di samping itu. Ya, Pak. Ini kedip mata. Kiamat begitu juga, Pak. Kiamat itu seperti tak kedip mata, Pak. Kan terjadi ya. Lagi tsunami, ummah hana tateh-teh ka tsunami. Ummah hana tateh-teh, dia sudah meninggal dunia padahal barusan saya ngobrol sama dia. Dia sedang jadi imam, sedang baca Quran, sudah meninggal dunia padahal baru saja. Ya, jadi makanya kalau urusan itu cepat sekali dia, Pak. Ya, jadi jangan pernah tanya-tanya pajang kiamat, Anda perlu tanya ya. Ya. Jadi yang perlu tanya, ini yang kita persiapkan untuk kiamat itu apa? Apakah kita sudah siap mati? Itu saja tanya dulu. Apakah siap mati? Ya, Pak. Kalau belum siap mati, ibadah terus, Pak. Ya. Ya, jadi ini namanya al-qadar, Pak. Jadi surah ini untuk membantah orang-orang kafir yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah asatirul awalin. Asatirul awalin begini, cerita-cerita apa, dongeng, Pak. Ya, cerita dongeng. Makanya kita jangan sampai jadi seperti mereka, menganggap Al-Quran itu sebagai dongeng. Maka ketika kita baca Al-Quran, kita lihat nanti cerita ini, cerita kaum Nabi Nuh, cerita ini seperti dongeng, Pak. Ya, artinya Al-Quran memang bukan dongeng ya. Makanya orang kafir itu mengatakan itu dongeng itu untuk menakut-nakuti kami itu. Ya, dongeng, cerita-cerita dongeng. Ada juga yang mengatakan tanazzalat bihi syayatin. Al-Quran itu diturunkan oleh syaitan-syaitan katanya, Pak. Ya. Jadi makanya untuk menghilangkan semua ini, keraguan ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Ya, sekarang harus kita lihat dulu ya. Ini menurunkan bagaimana? Kita jangan salah nanti. Itu yang Lailatul Qadar di mana? Apakah di langit sana atau di sini Lailatul Qadar, Pak? Lailatul Qadar yang dimaksud di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Nazalal Qur'anu kulluhu marratan wahidatan fi lailatul qadar fi 27 Ramadan. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Artinya tidak masuk langit satu, Pak, di bawah langit satu. Itu turunnya sekaligus semuanya pada malam Lailatul Qadar pada 27 Ramadan. Ya. Sekarang apa hubungannya dengan dunia, dengan bumi ini, Pak? Kan kejadiannya kan di sana, Pak. 27 Ramadan. Itu yang 17 Ramadan kemarin itu apa sebenarnya ini, Pak? Kita setiap 17 Ramadan kita memperingati nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran. Rupanya 17 Ramadan ketika sudah lengkap semua di Baitul Izzah, jadi sudah di ini surah Al-Fatihah di sini, Al-Baqarah di sini, Ali Imran di sini, An-Nisa di sini, Al-Maidah, terus sampai surah An-Nas. Jadi sudah ada ininya masing-masing. Maka di Baitul Izzah itu tunggu perintah Allah saja. Ketika menunggu perintah Allah, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam tafsir Ibnu Ashur. Apa kata Ibnu Ashur? Cuma 5 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terjadi pada 17 Ramadan. Ya. Makanya tidak disebutkan apakah itu Lailatul Qadar, tidak. Yang jelas yang Lailatul Qadar yang di atas itu, Pak. Yang di atas itu 27 Ramadan. Jadi makanya sebagian penafsir mengatakan begini. Makanya kalau 27 Ramadan, maka Lailatul Qadar tetap 27 Ramadan. Kenapa? Sejarahnya pada 27 Ramadan. Sama seperti kita ini 17 Agustus 1945. Apakah akan meleset menjadi tanggal 18 Agustus ketika memperingatkan ulang? Tidak. Tetap pada 17 Agustus 1945. Tidak ada kita rayakan pada 20 Agustus, tidak. Rayakan 21, tidak. Ini pandangan pertama. Yang kedua, ada penafsir mengatakan tidak. Lailatul Qadar itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa 27, yang jelas 27 memang ada, Pak. Bisa 27, bisa di hari ganjil, bisa 10 yang terakhir. Ya, maka dirahasiakan, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang Al-Quran sudah turun semuanya, Pak. Sudah turun, sudah lengkap pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunnya dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah.
Apakah semua Al-Quran ini turun di bulan Ramadan? Tidak, ya, betalah nih Pak. Jadi tidak turun semua di bulan Ramadan 23 tahun itu. Yang jelas yang turun di bulan Ramadan itu surah Iqra, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, cuma 5 ayat saja. Selain itu bukan di situ, turun di bulan yang lain, ya, kelanjutan di bulan yang lain. Surah yang lain juga di bulan yang lain. Maka kalau kita kalkulasikan 23 tahun itu, mungkin hanya berapa tahun dan bulan saja, berapa ayat dan ini saja yang turun di bulan Ramadan. Lainnya selain bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya begini, Mah. Al-Quran kan tidak diturunkan lagi. Kenapa malaikat turun di malam Lailatul Qadar? Ada apa? Kalau kita katakan ini apa namanya? Kan diturunkan Al-Quran. Al-Quran sudah turun, apalagi malaikat turun kemari, Mah? Dijawab oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau. Karena dalam tafsir lain itu apa penafsir tidak mau ambil pusing, Mah. Alah, apa yang penting Lailatul Qadar, Pak. Tapi Imam At-Tabari, beliau ini mengklarifikasi Pak dengan hadis-hadisnya. Jadi artinya nanti kalau ditanya untuk apa Lailatul Qadar lagi, apa betul Lailatul Qadar itu? Ya, Pak. Oh, ini ayat ini kan pada masa Nabi dulu diturunkan, Pak. Ya. Ini bagaimana ini? Maka dijawab oleh Imam At-Tabari begini. Yang tidak ada dalam tafsir lain ini, Pak. Beliau menjelaskan dengan hadisnya. Hadhihi munasabah, kata beliau. Ini munasabah ini apa? Mengulangi kejadian dulu ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Maka untuk apa namanya, memperingatinya, diperingati di bumi Lailatul Qadar itu, ya. Jadi bukan diperingati di Lauhul Mahfud, tidak diperingati di Baitul Izzah. Maka diperingatinya 27 Ramadan itu turunnya Al-Quran Lailatul Qadar itu di bumi. Jadi makanya bisa saja 27 Ramadan. Ya, makanya penafsir mengatakan peringatan ini sesuai dengan peringatan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Penafsir lain mengatakan tidak. Rasulullah memberikan gambaran peringatan di bumi ini itu 10 hari terakhir, ya. Ada yang mengatakan oh tidak, ini hari-hari ganjil, ya, nih, Pak. Ini 2. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu ada anzala, ada nazala, ya. Apa bedanya? Anzala turun sekaligus, nazala turun bertahap-tahap. Jadi makanya ketika kita ngomong di sini inna anzalnahu, bukan kita berbicarakan tentang Al-Quran dari Baitul Izzah ke dunia, tidak, ke bumi ini, tidak. Tetapi ceritanya apa? Turun langsung dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Tidak ada hubungannya turun ke bumi ini, Pak. Tidak ada hubungannya. Ini ceritanya cerita diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, bukan diturunkan ke dunia ini. Karena kalau turun ke dunia ini itu di Nazzalal Furqan, Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap, ya. Makanya kalau kita nanti membaca Al-Quran ada anzalna, oh berarti Lauhul Mahfud itu. Oh nazzalal Quran, nazzalal Furqan, berarti turun bertahap-tahap dari langit dunia ke bumi ini, ya. Ini saja bedanya, Pak. Nazzala sama anzala. Anzala sekaligus, nazzala bertahap-tahap. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi maka Allah katakan inna ini ada yang bertanya begini. Ini kalimatnya kan sebenarnya inna nahnu nih, Pak. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Dari mana kita tahu kalau ini adalah sesungguhnya kami? Nunnya itu panjang, Pak. Inna, kalau nun tidak panjang, tidak ada nahnu di situ, tidak ada kami di situ. Maka nanya panjang inna, ya. Jadi maka ini namanya li ta'zim. Semua penafsir sepakat ini li ta'zim. Ini cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada hubungannya dengan Jibril dan lain sebagainya, Pak. Ya, jadi artinya Allah menurunkan melalui perantara Jibril saja. Apakah kalau tidak ada Jibril tidak bisa turun Al-Quran? Tidak, ya. Tidak. Jibril sebagai saksi. Itu semua yang dimintai oleh Allah, apa namanya? Tolong Jibril sampaikan, tolong Rasul sampaikan, itu sebagai saksi saja semuanya, Pak. Sebenarnya tidak perlu itu, Pak. Ya. Ini sebagai saksi saja ketika di padang mahsyar. Jadi artinya Jibril sebagai saksi saja, Pak. Makanya penulisan Al-Quran itu ditulis dari yang pertama dari Al-Fatihah, kemudian berakhir dengan surah An-Nas, itu sudah ditulis semua di Baitul Izzah. Makanya ketika diturunkan melalui Jibril alaihissalam, Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, uktubu hadza, uktubu hadza, uktubu hadza. Ini dalam tafsir Sya'rawi, Pak. Jadi Imam Sya'rawi mengatakan sebelumnya sudah disusun di Baitul Izzah. Mana Al-Fatihah, mana Al-Baqarah, mana Ali Imran, mana Al-Maidah, terus sampai habis. Mana surah An-Nas. Makanya ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal perintah Allah saja, wahai Jibril,
turunkan juz 30 surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jibril tengah minta-minta dah julai perlu turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka kita jangan pusing nanti, nah gimana cara turun Al-Quran begitu? Diacak-acak, sehingga ketika itu tersusun dengan rapi. Siapa yang menyusun itu? Ya, Mbak. Apakah penulis Al-Quran yang menyusun itu? Tidak. Apakah yang menyusun itu Rasulullah? Tidak, bukan Rasulullah yang menyusun, Mbak. Semua sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jibril ketika menurunkan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril sudah memerintahkan Muhammad, wahai Muhammad, ini juz 30 surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Beres kata Rasulullah, beres. Makanya terekam di kepala Rasulullah, ini juz 30. Jadi letakkannya di tempat ini, Pak. Besok datang lagi yang lain, Pak. Makanya di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Pak. Ayat yang kedua turun, jadi pertama kan Iqra, kita disuruh baca. Yang kedua Nun wal qalami wa ma yasturun, disuruh nulis, Pak, nulis, membaca dan menulis, ya. Jadi makanya ada saya menyuruh mahasiswa, Pak, untuk baca, kan, ujian komprehensif. Jadi lebih baca, baca le nyohana lulu, enggak bisa ikut ujian komprehensif, enggak bisa ikut sidang, Pak. Saya suruh baca, coba baca Al-Quran. Di mana bacanya? Kamu pegang surah Al-Qalam. Dibaca dia, nah, dibaca ali, Pak. Lum pegang hana, lum pegang. Lu ulang 3 detik. Nah, je ulang. Lu jawab hana, lu jawab. Jadi lum pegang lum. Tidak ada yang kamu baca itu di situ. Kamu berapa kali sudah lihat ayat ini? Demi Allah, seumur hidup saya baru kali ini saya lihat ayat ini. Hantulung kalian, baru kali ini saya lihat ayat ini. Bayangkan saja, Pak, umur sudah 20 berapa tahun baru itu dia lihat surah Al-Qalam, Pak. Ya, nih, Pak. Banyak yu Al-Qalam. Ini mahasiswa pendidikan agama, Pak. Baru itu dia lihat, Pak. Tidak boleh baca, coba baca lagi. Iya, baca, Pak. Di surah Yasin, ya, begini. Juk Yasin, juk Yasin apa apa. Ketika itu dia baca, Pak, Yasin wal Qur'anil Hakim. Hana ila Pak, gitu. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wah, kok lancar sekali saya. Baca lonceng yuk. Bahkan surah Ar-Rahman ini, Pak. Kamu baca apa kamu? Yasin. Ini kok Ar-Rahman? Saya tidak bisa baca Quran. Jadi Yasin tadi saya hafal. Kami di kampung itu setiap malam Jumat baca Yasin, karena sering baca saya sudah hafal. Kamu pernah baca ini? Tidak bisa baca saya. Kapalo yang bayar. Makanya kami suruh ya uang kampung leh. Aduh, saya bagaimana mau sidang hana uang kampung leh. Tahun depan balik kemari kamu berapa? Kiban haji baca Quran umur sudah 20 berapa tahun, Pak. Saya enggak bisa sidang. Kiban enggak bisa sidang nyu Quran haji baca ron, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ketika turun ayat yang kedua, Nun wal qalami wa ma yasturun. Pena, Pak. Maka kita disuruh membaca dan disuruh menulis. Makanya kalau tidak bisa membaca dan menulis, bagaimana mau ngajari orang lain, ya, Pak? Ya, bagaimana mau ngajari orang lain? Baca dan tepudan, menulis dan tepudan, ya, Pak. Jadi makanya cocoklah dua ini, membaca, menulis, Pak. Jadi makanya ketika turun surah An-Nun, langsung masuk ke ini Rasulullah SAW. Oh, ini pada juz sekian, pada surah sekian, masuk semua. Kan mudah sekali, Pak. Maka kalau kita pikirkan, wah, gimana Rasulullah menghafalnya itu? Sudah diberitahukan oleh Jibril. Nanti setelah berapa hari kemudian, wahai Muhammad, ini sambungan surah Al-Alaq. Ini ayat 6 ya, sampai ayat sekian. Kabareh, kata Rasulullah. Langsung disambung sendiri oleh Rasulullah. Langsung sambung sendiri. Maka ketika Rasulullah sedang duduk, beliau memurajaah nanti. Kadang-kadang dengan Jibril murajaah. Ini murajaah surah Al-Qalam hanya beberapa ayat saja. Ini surah ini surah ini surah ini. Sehingga ketika lengkap semuanya, beliau murajaah semuanya, Pak. Ya, dari pertama sampai terakhir, ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Maka inna di sini adalah li ta'zim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apakah yang dimaksudkan dengan anzalna itu diturunkan langsung? Ya, nih, Mbak. Apakah Quran diturunkan langsung? Penafsir mengatakan tidak. Anzalna di sini maknanya apa? Auhayna, kami wahyukan. Ya. Kalau dulu begini, Pak. Kita ingin kirim kirim surat, jamun surat, kan? Surat langsung kita kirim, Pak. Dari mana? Dari sini kirim ke Jawa. Langsung suratnya itu kita kirim. Kami surat, ya. Tapi setelah itu sudah agak canggih sedikit, ya, canggih sedikit. Kirimnya melalui apa? Fax mili, Pak, fax. Jadi kirim di sini, keluarnya di sana. Menyudah pikir, kertas, Pak. Dari mana kertas itu bisa terbang?
Kenapa bisa di sini dikirim, tiba-tiba tulisannya bisa keluar dari sana? Inilah yang dikatakan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya apa? Diwahyukan kepada Jibril, Pak. Ya. Nanti kalau kita sebagian kita, ini tidak masuk akal. Bagaimana tidak masuk akal? Teknologi saja tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, itu kita nulis di sini, bisa kita kirim fax ke sana, langsung bisa di print di sana, Pak. Ya, tidak dikirim langsung melalui apa? Dalam hitungan detik. Inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan kepada Jibril alaihissalam. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ada yang ngomong juga begini, apakah kalamullah itu ada lafaz? Tidak, saya bilang, Pak. Kalam itu tidak mesti ada lafaz. Kalam itu tidak mesti ada tulisan. Ya, Pak. Jadi, bagaimana kalau kalam tidak ada tulisan? Ya. Bagaimana kalam itu tidak ada lafaz? Kita nggak ngomong. Apakah itu bahasa? Ya. Itu bahasa, ya, Pak. Sekarang orang yang tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar itu, dia dengan bahasa isyarat, ya, Pak. Dengan bahasa isyarat. Bahkan mereka yang ingin membaca Al-Quran kan menggunakan huruf braille, Pak. Ya. Jadi saya pernah melihat Quran braille mereka ada titik-titiknya. Kita tidak tahu, mereka tapi tahu, Pak. Tapi tidak ditulis di situ, Pak. Misalnya inna anzal tidak ditulis, cuma isyarat saja, Pak. Apakah itu bahasa? Ya, itu bahasa, Pak. Kenapa? Karena bisa dideteksi dan bisa dibaca. Kemudian setelah itu, ya, yang diluncurkan oleh Singapura, Pak. Jadi Singapura kerjasama dengan yayasan yang ada di Aceh ini meluncurkan Quran digital braille, ya, Quran digital braille. Jadi waktu itu saya hadir juga di situ. Jadi saya sebagai saksi, saya lihat orang itu membaca Al-Quran, saya lihat saja. Saya nggak tahu juga bagaimana Quran braille. Setelah dibuka Quran braille itu, Qurannya putih semuanya. Tapi bisa dia baca, Pak, dia raba dia baca. Luncukeh dengkuan, hai dengkuki banjaran bacanya. Bagaimana baca ini? Tulisan tak nampak apa-apa, tidak nampak. Kalau braille itu nampak titik-titiknya, ini tak nampak titik-titiknya. Ketawa dia, Pak. Ya. Tapi langsung dia baca tuh, inna anzalnahu fi lailatul qadar, dia baca semua, Pak. Bagaimana cara bacanya saya lihat? Artinya apakah bahasa itu mesti tertulis? Tidak mesti tertulis, Pak. Apakah bahasa itu mesti dilafadzkan baru dikatakan bahasa? Tidak mesti dilafadzkan. Yang tadi tidak tertulis tapi bisa dibaca, Pak. Apakah mesti dilafadzkan? Orang yang bisu itu tidak pernah melafadzkan bahasanya, tapi dia menggunakan simbol-simbol, Pak. Dan ini merupakan bahasa juga. Jadi demikian pula dialog Allah dengan Jibril. Apakah Allah berbicara dengan Jibril? Ya, nih, Pak. Artinya laisa kamitslihi syai'un. Kalau dikatakan Allah tidak berbicara, tidak mungkin begitu. Apa yang tidak mungkin? Jadi dengan bahasa dengan ini pun itu merupakan bahasa, Pak. Asalkan apa? Yang pertama ini memberikan pesan kepada kedua dia paham dan dia lakukan. Jibril melakukan. Artinya apa? Jibril paham apa yang pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini seperti kita mengatakan begini. Allah berdialog dengan Nabi Musa dengan bahasa apa? Sedangkan Nabi Musa tidak paham bahasa Arab. Waktu itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel, Pak. Sedangkan di dalam Al-Quran itu dialog Allah dengan Jibril itu dengan Nabi Musa alaihissalam itu dalam bahasa Arab. Itu diabadikan dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Tetapi dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu, Pak. Yang jelas dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana orang bisu itu memahami temannya ketika dia berbicara, dia paham, tidak mengeluarkan suara dan tidak mengeluarkan cuma simbol-simbol saja dan dipahami oleh mereka. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Lailatul Qadri khairum wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan wa ma adraka wa ma yudrika. Ini beda nih, Pak. Wa ma adraka adalah sebuah gaya bahasa past tense. Wa ma yudrika adalah sebuah gaya bahasa present. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, Pak, present. Past tense artinya sudah lalu, present akan terjadi. Tetapi ketika kita memahami ini, wa ma adraka artinya apa? Kamu tidak tahu ya Muhammad secara pasti, makanya saya kasih tahu kamu. Ya, ini, Pak. Ini kalau adraka. Makanya adraka itu digunakan kepada hal-hal yang gaib. Ya, wa ma adraka ma hiyah. Kamu tahu enggak neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Ya, ini, Pak. Artinya suatu hal yang tidak tahu. Tetapi kalau wa ma yudrika, Nabi Muhammad sudah tahu, tetapi lengah dan diberitahu lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Di dalam surah Abasa.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika. Ya nih Pak. Wa ma yudrika artinya kamu sebenarnya tahu wahai Muhammad, tapi kamu lengah dan saya kasih tahu sekarang. Ya. Kalau tadi wa ma adraka kamu memang tidak tahu sama sekali. Apakah itu kiamat ataukah Lailatul Qadar? Kamu tidak tahu sama sekali. Ini membuktikan kalau Lailatul Qadar itu bukan 27 Ramadan saja, walaupun turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada 27 Ramadan. Artinya bisa bergeser, bisa bergeser. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ini wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu bisa saja pada 10 akhir Ramadan, bisa saja pada malam ganjil sebagaimana 27 Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 83 tahun 4 bulan ya, 83 tahun 4 bulan atau 83 tahun sajalah. Ya, kalau kita ini kan rincikan 83 tahun 4 bulan. Ini apa maksudnya, Pak? Apakah ketika kita salat tahajud waktu itu seperti salat 83 tahun? Ya, nampak. Atau dari mana perkiraan itu dari mana? Maka perkiraannya setelah salat Isya sampai waktu fajar. Ibnu Abbas mengatakan begini, kalau seandainya waktu itu adalah Lailatul Qadar, kita salat setelah Isya, ya setelah Isya kita ada salat lagi Pak, tak sembahyang witir atau apa Pak, karena takut nanti apa namanya atau salat sunat lah. Ini karena apa namanya kita kan sudah salat tarawih Pak dengan witir, kita salat sunat ya. Kita salat sunat, sanad wudu atau apa saja. Faqad adraka kata Ibnu Abbas, kamu sudah mencapai Lailatul Qadar. Ya ini Pak. Sampai kapan? Matla'il fajar, ketika fajar itu terbit. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan 83 tahun ini seperti begini. Seorang sudah masuk ke dalam penjara, Pak, ya. Ketika itu dia minta izin, tolong izinkan saya mau buat kebaikan, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Boleh, saya kasih waktu kamu 7 hari. Ya nih Pak, 7 hari kamu berbuat kebaikan, 7 hari kamu ketemu dengan anakmu, ketemu dengan ini, ketemu. Saya waktu 7 hari saja. Setelah itu kamu masuk kembali ke dalam penjara. Maka diberikan waktu 7 hari Pak. Ketika 7 hari kita lalai Pak, kita jalan kemari, kita ke sana, kita tidur saja, tidak berbuat kebaikan. Ketika hari ke-7 kamu sekarang sudah masuk ini, waktu sudah habis. Tidak ada apapun yang kamu lakukan selama 7 hari ini. Ya nih Pak. Yang dikatakan dengan 83 tahun itu dari habis Isya sampai dengan fajar, walaupun waktunya itu 7 jam, berapa jam? 7 jam, itu dianggap 83 tahun. Artinya apa? Seakan-akan kalian itu berada dalam tenggang waktu 83 tahun. Maka diberikan waktu oleh Allah. Coba kalian mau apa saja terserah dalam waktu 83 tahun itu. Ada yang tidur-tidur saja Pak, naik tengut, naik ibadah hanya Pak, naik pegat aja ya seperti tadi. Diberikan waktu 7 hari, tetapi ada sebagian orang tidak menggunakannya sehingga dia masuk lagi ke dalam penjara. Sampai dalam penjara, aduh, saya belum kunjungi keluarga saya belum buat ini, saya buat itu. Ya terserah kamu, sudah saya kasih waktu 7 hari. Ini bukan 7 hari dikasih waktu, 83 tahun diberikan waktu oleh Allah. Ini 83 tahun. Kamu mau buat apa terserah. Ya nih Pak. Tetapi dalam hitungan dunia kita cuma 7 jam saja. Ya, 7 jam saja Pak. Artinya 7 jam saja sama dengan 83 tahun. Makanya kalau habis Isya kita beribadah, kita baca Quran, kita buat ini, buat itu, terus kita buat Pak. Kita beristirahat, kita ini terus dalam ibadah Pak. Maka 83 tahun itu tidak pernah kita sia-siakan Pak. Ya, yang 7 jam itu tidak pernah sia-siakan. Artinya ketika kita bangun tengah malam, kita baca Al-Quran jam 1 malam, kita sudah memanfaatkan dari 83 tahun itu, ada sekian tahun yang kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Berarti kalau kita terus baca Al-Quran dari habis Isya sampai Fajar, artinya apa? Kita sudah baca Al-Quran 83 tahun. Ya, 83 tahun sudah baca Al-Quran. Kenapa? Kesempatan yang diberikan oleh Allah ini 83 tahun kata Allah. Kamu mau buat apa terserah. Ya. Kan berarti bino, karena ada orang ni Allah Akbar. Kalah Lailatul Qadar, nyo kalah 80 ledun, tembayang 3 tu 80 ledun, 83 tu 80 ledun. Mana ada seperti itu, Pak? Artinya apa? Waktunya 83 tahun yang diberikan oleh Allah. Bukan waktu itu, tidak. Bukan waktu untuk ini. Karena sebagian orang nanti sudah beribadah 8 umat, saya sudah beribadah 83 tahun. Tak perlu lagi salat, tak perlu lagi karena saya sudah ibadah 83 tahun. Nah, ini juga keliru ini, Pak. Seperti ada jemaah umrah satu orang dari Aceh Utara, Pak. Ada jemaah umrah Aceh Utara. Jadi ketika dia berangkat umrah itu,
Dia salat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Jadi sering sekali beliau salat di situ, Pak, salat berjamaah. Ketika pulang itu, hana kita mayang li kan, hana kita mayang li. Ditanya teman saya, nanya, kenapa tidak salat lagi? Kamu tidak tahu ya? Di Masjidil Haram berapa pahalanya itu dapat kita? Di Masjid Nabawi berapa kalau sekali salat? Kan banyak sekali itu. Maka sudah cukuplah pahala itu. Ya. Kalau tidak salat lagi tidak ada masalah. Oh katalah, ini keliru itu, Pak. Itu keliru ya. Ya, Pak. Jadi artinya salat itu tetap dituntut juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Bukan berarti 83 tahun kakilahnya kathib yang kedua go pun anji. Sudah 2 kali Lailatul Qadar. 83 170 berapa sekian. Sudah cukuplah saya 160 sekian. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi artinya 83 tahun itu kesempatan diberikan oleh Allah seakan-akan 83 tahun, Pak. Memang 83 tahun walaupun waktunya cuma 7 jam saja. Maka rugi sekali kalau kita sudah diberikan kesempatan waktu 7 jam itu seperti 83 tahun. Karena ketika kita di padang mahsyar nanti, kita minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya sebentar saja, tidak dikembalikan lagi, Pak. Tidak lagi, Pak. Makanya orang-orang kafir itu mereka minta sebentar saja. Ya Allah sebentar saja, dalam hitungan menit, hitungan detik, sebentar saja kami akan berinfak, beribadah. Tidak bisa, kata Allah, tidak bisa kembali lagi. Tapi ini memang kesempatan dibuka selebar-lebarnya. Ini 83 tahun. Seakan-akan kita punya waktu 83 tahun terus beribadah, beribadah tapi nyore ibadah tapi. Walaupun 8 jam, 7 jam, tapi seperti kita ini hidup 83 tahun dalam ibadah selalu, Pak. Makanya kalau kita dalam maksiatnya, berarti 83 tahun maksiat selalu, Pak. Ketika malam ini, contoh malam ini Lailatul Qadar, Pak. Habis Isya tak pegak maksiat, tajak kedih, tajak kena, tak pegak maksiat, tak kalian harum, tak pegaknya pajuh harum. Kemudian buat ini, buat itu, maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala 83 tahun yang diberikan oleh Allah kamu sudah berbuat maksiat, kata Allah Subhanahu. Kamu sudah buat maksiat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tanazzalul malaikatu waruh. Tanazzala ini berasal dari kata nazala. Makna tanazzala, malaikat itu tidak sekaligus turun semua, Pak, tapi bertahap-tahap, Pak, turunnya ini, Pak. Ini tanazzala namanya. Tanazzalul malaikatu waruh. Asal katanya adalah tatanazzalul malaikah. Tatanazzalu, bukan tanazzalul malaikah, tidak. Ini adalah kalimat kata kerja ini, Pak. Maka taknya dihilangkan, kenapa? Karena susah untuk diulang 2 kali. Tatanazzalul malaikatu waruh. Susah sekali. Tanazzalul malaikatu waruh. Ya, ini baru ini. Maka taknya dihilangkan. Jadi sebenarnya taknya double, Pak. Jadi pada waktu itu turunlah malaikat, Pak, dan roh. Maka ini ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, tanazzalul malaikah, seluruh malaikat itu turun secara bertahap-tahap, Pak. Turun bertahap-tahap. Dalam waktu 7 jam, ya, ketika kita beribadah seakan-akan 83 tahun, malaikat bertahap-tahap turun, Pak. Tidak malaikat saja, waruh, rajanya malaikat, pemimpinnya malaikat. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Ya, ini, Pak. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, tanazzalul malaikah, semua malaikat turun secara bertahap-tahap semuanya. Bayangkan saja ketika di padang mahsyar itu jumlah malaikat itu melebihi jumlah manusia. Ya, kan nanti ada langit satu. Langit satu itu turunnya sekian puluh ribu misalnya, Pak. Langit kedua 10 kali dari langit satu. Langit ketiga 10 kali dari langit kedua. Langit keempat 10 kali dari ini, Pak. Makanya ketika manusia itu pada satu saf saja, malaikat itu bersaf-saf malaikat itu, Pak. Saking banyaknya malaikat itu. Bayangkan saja semua malaikat itu turun ke bumi ini, Pak. Dan kita jangan bayangkan begini. Oh, ini kalau dalam dimensi manusia kan tak muat nih, Pak. Nyo, kita masjid ini mungkin berapa 500 orang atau 1000 orang sudah kamu tak. Tapi malaikat bisa saja masuk 1 juta ke dalam ini, Pak. Karena beliau berada dalam dimensi yang berbeda, Pak. Kita dimensi berbeda, Pak. Jadi artinya seperti dimensi roh, ya. Jadi kita berbeda-beda bikin dek. Mana mungkin malaikat turun? Bumi kecil sekali. Satu malaikat kalau dikepakkan sayapnya itu memenuhi langit dan bumi, Pak. Jadi kita jangan berpikir dalam dimensi kita, tidak. Jadi artinya apa? Ada alam lain, Pak. Ya. Makanya alam itu di dalam tafsir As-Sa'di, Pak. Alam itu kan banyak sekali, Pak. Banyak sekali alam itu, Pak. Jadi makanya di lautan begitu juga. Lautan itu alam sendiri, Pak. Ketika pada ikan yang berada pada permukaan laut itu, dia tidak berani dia masuk ke dalam lagi, Pak. Ikan yang berada di lapisan kedua tidak berani dia masuk ke dalam lagi, Pak. Makanya kalau masuk ke dalam bisa pecah gendang ini, Pak. Makanya penyelam-penyelam itu banyak orang-orang yang mita-mita pun nanya, Pak, le tak keluar orangnya, le keluar, Pak. Ya.
Makanya banyak penyelam nanti kalau kita panggil RJO atau ya, banyak yang ini pendengarannya, fungsi pendengarannya sudah berkurang. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam air, Pak. Makanya ketika masuk lagi ke dalam lagi, itu arusnya sangat kencang sekali, dan kehidupan juga kehidupan baru di situ, Pak. Tidak sama. Ikan yang berada di bawah sekali tidak sama dengan ini, tidak sama dengan di atas, Pak. Mereka punya kehidupan sendiri, Pak. Ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di, Pak, di dalam tafsir beliau. Kehidupan itu, kata beliau, alam itu ada 1000 alam, kata beliau, Pak. Ya. Ada 1000 kehidupan yang tidak kita ketahui, Pak. Jadi kehidupan yang di air itu sampai 600 kehidupan, di darat 400 kehidupan, Pak. Yang kita tahu kan di darat ini saja, padahal ada ini lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi, Pak. Mana contoh lagi? Nun wal qalami wa ma yasturun. Maka banyak penafsir mengatakan nun itu adalah ketika Allah menciptakan pulpen pertama sekali, Pak. Setelah menciptakan pulpen untuk menulis takdir, yang kedua Allah berfirman, Allah menciptakan seekor ikan paus. Di mana ikan paus itu, Pak? Fil ardis sabi'ah, pada bumi yang di bawah sekali, Pak. 7 lapis yang ke bawah. Alal ma', di atas air. Artinya apa? Di bawah bumi ini, 7 lapis ke bawah itu ada air, Pak. Ya, yang tidak bisa terdeteksi oleh manusia. Itu kalimat nun wal qalami wa ma yasturun, Pak. Ada ikan paus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas air. Di mana letaknya? Bukan di bumi, Pak, tetapi di bawah bumi ke-7. Ya, kalau langit kan ke atas, Pak. Di langit ke-7. Ya. Jadi makanya di bumi ke-7 itu siapa-siapa saja di situ. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan fi illiyin. Illiyin itu langit ke-7. Fi sijin. Sijin itu apa? Di bumi apa? Di langit ke-7, di bumi ke-7. Sijin itu penjaranya iblis, Pak. Ya. Jadi makanya penjaranya iblis itu berada di bumi ke-7 di bawah, Pak. Setelah bumi ada lapisan lagi, terus lagi sampai ke bawah, Pak. Jadi artinya bukan di bumi ini, ada lapisan lagi, ada lapisan terus sampai ke bawah, Pak. Makanya di situ ada kehidupan, ada paus, kata Allah, diciptakan. Ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, tanazzalul malaikatu waruh. Turunlah para malaikat dan roh orang-orang saleh. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad dan orang-orang saleh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua turun ke mari, Pak. Roh-roh mereka, Pak. Apa yang mereka lakukan? Ya, neman. Jadi makanya turunnya bukan di masjid saja, tidak semuanya, Pak. Di rumah, di mana semua turun, Pak. Apa yang mereka katakan? Assalamun alaikum, salamun alaikum. Bahagialah kalian, bahagialah kalian. Ini doanya, Pak. Jadi makanya ketika kita beribadah, salamun alaikum, selamat kalian, selamat kalian, selamat. Semua mengucapkan selamat, Pak. Makanya kalau kita tidur, selamat tidur kalian, selamat tidur, selamat. Berarti dengar demi tepu, hanam demi tepu nih, Pak. Jadi makanya kalau kita manfaatkan Lailatul Qadar itu, makanya malaikatnya ini dalam tafsir Al-Qurtubi ada 2, Pak. Ya, 2 ucapan mereka. Ucapan yang pertama, salamun alaikum min kaidis syayatin. Selamat kalian. Kalian sudah jauh dari godaan syaitan, sudah jauh dari godaan syaitan. Mudah-mudahan doa ini juga terus berkelanjutan sampai setelah bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal kita juga jauh dari syaitan, Pak. Karena ini doa para roh itu, Pak, roh dan malaikat, Pak. Kalian mudah-mudahan dijauhi dari pengaruh syaitan, dijauhi oleh pengaruh syaitan. Kita sedang salat, Pak, sedang salat. Kita berdoa lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua di dalam tafsir Al-Qurtubi, taslimul malaikah ilal mu'minin. Jadi ucapan salam para malaikat kepada orang-orang mukmin yang beribadah pada waktu itu. Ya, Pak. Kan salam dari malaikat, Pak, kan khusus artinya. Bukan main-main. Kita saja dapat salam dari Pak Camat saja enggak bisa tidur kita, Pak. Ibu kata, "Hai, salam dari Pak Camat." Oh, mah Pak Camat hijau talium gelun. Salam dari wali kota yang lebih tinggi lagi. Oh, mah si bulan hanya dengan, Pak, wali kota tinggal gelun ayu dah ya. Salam dari gubernur, umahnya lebihnya lah, Pak. 2 bulan hanya dengan, Pak. Umah gubernur tinggal gelun salam dari gubernur. Salam dari menteri, Pak. Umahnya lebih-lebih lah, Pak. 6 bulan hanya dengan. Umah menteri tinggal gelun. Salam dari presiden ni, Pak. Umah tidur hanya dengan, Pak. Sedang dengar umah Pak Presiden tinggal cik gelun. Nyo dari Jibril, dari seluruh malaikat, bukan Jibril saja. Seluruh malaikat memberikan salam kepada kita. Artinya apa? Tidak sembarangan ini, Pak. Malaikat itu sudah kenalan dulu, Pak. Oh, si fulan, selamat kamu wahai fulan, selamat kamu wahai fulan. Semua namanya lengkap disebutkan oleh malaikat ini, Pak. Sebagaimana ketika seorang itu akan masuk ke dalam neraka, lengkap nama-namanya disebutkan oleh neraka itu, Pak.
Ya, neraka menyebutkan nama kita itu ini di dalam tafsir Al-Qurtubi ya Pak. Dalam tafsir Al-Qurtubi, malaikat ketika memanggil nama orang yang akan masuk ke dalam ini, semua lengkap dipanggil. Muhammad bin ini bin ini bin ini Pak. Umat kerja dia kapalo nyan lun hana lain Muhammad hana lain ya. Ya. Ibrahim bin ini bin ini bin ini lagi seperti kita berdiri di loket Pak. Antri kan? Antri dipanggil sesuatu Pak. Ibrahim ini dipanggil, Muhammad dipanggil lagi Pak. Ini lengkap dipanggil Pak. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan memanggil namamu dengan sangat fasih sekali dan lengkap dipanggil oleh malaikat itu Pak. Ketika akan masuk ke dalam neraka, begitu juga masuk ke dalam surga. Begitu juga ketika Lailatul Qadar. Ini seperti yang disebutkan di dalam hadis itu. Malaikat pencabut nyawa Pak. Malaikat pencabut nyawa itu mengenal sekali diri kita Pak, yang akan dicabut nyawanya. Behanai duri demikian Pak, behanai duri. Jadi makanya kemanapun kita ini dia tahu kita Pak. Dia tahu rupa kita bagaimana, kebiasaan kita bagaimana, diketahui oleh malaikat pencabut nyawa. Makanya di dalam sebuah riwayat apa kata malaikat pencabut nyawa? Saya itu sehari turun sampai berapa puluh kali untuk melihat yang akan saya cabut nyawa itu. Setiap hari turun Pak, setiap hari turun. Oh si fulan, dengar. Oh si fulan begini. Oh aktivis si fulan begini ya. Makanya terus dipantau kita Pak. Makanya malaikat mengatakan begini, saya lebih mengenal dia dibandingkan dia mengenal diri dia sendiri, kata malaikat. Kadang-kadang kita kan tak mengenal diri sendiri Pak. Katuha, nak tepu dah dia Pak katuha Pak. Pajan tak tepu buat dia kata kalang kaca Pak. Omah ka putih oh lang ulun Pak. Omah igo hanale katuhanya. Kana cuco. Jemun mana tam kawin dah jenuh kana cuco. Omah ya Allah, baru teror Pak. Ya. Tapi malaikat itu mengenal kita dengan sangat baik sekali Pak. Makanya ketika meninggal dunia orang yang baik itu, malaikat terus memuji kita. Salamun alaika, salamun alaika tibtum, salamun alaikum tibtum. Ya, ketika meninggal dunia. Kenapa? Malaikat itu setiap hari pencabut nyawa itu setiap hari mengontrol kita, setiap hari mengontrol kita. Ketika kita meninggal dunia, dia sudah tahu kalau ini husnul khatimah. Makanya kalau ada orang buat maksiat selalu dikontrol oleh malaikat. Ketika dia meninggal dunia, apa kata malaikat itu Pak? Waihak, wailak, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Kata-kata celaka kamu ini bisa didengar oleh yang mau meninggal tadi Pak, sakaratul maut tadi. Makanya dia takutnya luar biasa Pak. Yang katakan celaka bukan dia saja, Allah juga mengatakan dia celaka Pak. Makhluk-makhluk lain mengatakan dia juga celaka Pak. Bahkan manusia-manusia pun mengatakan dia celaka Pak. So meninggal dengkunya biar meninggal sana. Ya putus tahgok mendum. Bah meninggal juga dia Pak. Artinya dia dicaci maki dari segala aspek Pak. Tetapi kalau orang baik meninggal, itu disambut oleh malaikat Pak. Dan orang lain merasa, oh maka meninggal dengkunya, oh merasa sedih nih Pak. Ya, nih Pak. Artinya apa? Dipuja oleh orang lain Pak. Dipuji oleh orang lain. Malaikat begitu juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sampai kemana tadi? Ya kita tutup. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada yang membaca matli'al fajr, ada yang membaca matla'il fajr. Jadi bacanya boleh dua Pak. Matla'i, matli'a ya. Bacanya bisa dua. Jadi jangan nanti kayak baca lain kalau matli. Yang betul kan matla'. Boleh dua-dua bacanya. Jadi artinya keselamatan itu diberikan waktu oleh Allah dari habis Isya sampai kapan? Sampai terbit fajar. Setelah itu tidak ada lagi malaikat semua ini, kesempatan 83 tahun itu tidak ada lagi. Maka jangan lewatkan sia-sia begitu saja ya. Ya, saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya. Ya, ada pertanyaan? Oh ya. Oh iya. Oh iya, ketika diwajibkannya puasa. Ya, jadi setelah orang mukmin mulai berpuasa, ketika itu sudah Lailatul Qadar. Pada zaman Rasulullah? Iya, ada, Pak. Jadi ketika sudah diwajibkan puasa itu, maka setiap ini diperingatkan, Pak, Lailatul Qadar. Ya. Tapi sebelumnya tidak ya. Karena apa? Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu di Baitul Izzah itu sudah lama sekali, Pak. Lama sekali itu. Jadi makanya begini, kalau secara logika kita pikirkan bagaimana mungkin itu ya. Jadi kita jangan pikir logika dulu, Pak.
Kejadiannya belum terjadi, tapi sudah ada semua dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kaum Samud itu dihancurkan oleh Allah, kaum Ad dihancurkan oleh Allah, semua sudah ada dalam Al-Quran, tetapi kejadiannya belum terjadi lagi. Cerita tentang Nabi Muhammad, tentang Abu Lahab, Abu Jahal sudah ada dalam Al-Quran, padahal Al-Quran belum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran itu azali. Jadi arti azali apa? Salah satu yang ada di Lauhul Mahfuz itu yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad, itulah yang ada dalam Al-Quran itu, salah satunya. Ya, jadi artinya kejadian belum terjadi tapi sudah ada dalam Al-Quran. Makanya ya, pada suatu hari itu malaikat kan sedang berada di langit, Pak. Malaikat jin sama iblis, syaitan, ya tiga-tiga nih, Pak. Dia sedang berada di langit. Ketika itu mereka berdialog. Apa dialog mereka? Ada kejadian aneh di bumi ya. Kejadian kita ini sudah direkam oleh yang ada di bumi itu. Ada sebuah bacaan, nggak tahu kami apa itu. Ya, nih, Pak. Jadi artinya apa? Kita bagaimana ini kejadian kita dulu diusir dari surga, ada itu. Maka mereka penasaran, apa itu sebenarnya? Rupanya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW keluar malam-malam ke pasar Okas. Ketika itu Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Tiba-tiba kelompok jin mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Istama'a nafarum minal jinni. Ketika itu mereka mengatakan, wah, ada yang aneh ini. Ini kejadian gaib semua yang dibaca ini, baca Muhammad ini, Pak. Kejadian-kejadian masa lalu tidak ada dalam sejarah, tapi diungkapkan di sini. Bagaimana kita itu membangkang kepada Allah? Kok ada di sini ya, di Al-Quran ini? Akhirnya mereka fa'amanna bihi. Mereka beriman semua dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di Suq Ukas, di pasar Ukas. Ini kejadiannya begini, Pak. Kalau di dalam itu, di dalam sejarah itu disebutkan, dalam bahasa Indonesia kita, disebutkan Nabi Muhammad menghilang. Padahal bukan menghilang sebenarnya. Nabi Muhammad menghilang dari kaumnya, entah kemana pergi. Bukan menghilang. Maka itulah tidak amanah orang menerjemahkan ini, Pak. Sebenarnya ghaba itu artinya apa? Beliau pergi, tidak ada di sini sebentar, pergi ke pasar Ukas membaca Al-Quran. Makanya pas waktu itu turun jin yang mendengar bacaan Nabi, Pak. Makanya mereka beriman. Kenapa beriman? Ada hal-hal yang aneh dilihat di situ, Pak. Cerita tentang surga, tentang neraka, cerita tentang masa lalu, tentang iblis yang sama sekali tidak diketahui oleh iblis, Pak. Wah, ini kan cerita kita dikeluarkan dari surga. Ini kan cerita kita ini. Kok bisa tahu Muhammad ini? Berarti ini kitab aneh ini, kata mereka, Pak. Nah, fa'amanna bihi, mereka beriman. Demikian. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kita puasa dalam hal ini orang berilmu dan orang awam. Iya. Yang jelasnya orang berilmu ini diterima oleh Allah. Iya. Iya. Kemudian kami orang awam ini ditolak puasa. Iya. Jadi itu jalan keluar bagi kami orang awam ini, Iya. supaya diterima puasa kami. Iya. Jadi puasa itu kan ada tiga, Pak. Ada puasa awam. Arti puasa awam apa? Seorang itu dia tidak paham puasa itu, Pak. Ya, tidak paham dia puasa. Di kepala dia yang terbayang puasa itu menahan lapar dan haus saja. Lain tidak dia pikirkan lain, Pak. Lain dia tidak dia pikirkan kalau melihat maksiat itu bisa menghilangkan pahala dia, bahkan bisa membuat pahala dia tidak ada sama sekali, Pak. Ngomongin orang lain itu bisa menghilangkan pahala dia, dia tidak mau tahu, Pak. Berbuat yang sia-sia itu bisa menghilangkan pahala dia dan mengurangi pahala dia, tidak mau tahu. Makan haram pada waktu itu dia tidak mau tahu. Yang jelas pagi ini makan sahur, nanti setelah itu buka puasa, itu saja. Makanya dia nanya selalu sama istrinya dan kerabatnya, ini sahur apa ini? Ya, nih, Pak. Ini buka puasa apa nanti? Menu besok apa? Dalam sebulan sudah ada menu semua, Pak. Hari terakhir menunya ini semua sudah lengkap dia. Lain tidak dia pikirkan, masalah ibadah, masalah membatalkan puasa tidak dipikirkan. Ini puasa awam namanya. Ya, nih, Pak. Makanya kalau kita ini yang dia menjaga diri, dia jaga diri, tak melihat, dia tahu kalau kita buat maksiat nanti akan menghilangkan pahala puasanya. Ini bukan awam lagi, dia sudah masuk level yang kedua. Ya. Tapi kalau kita memang seperti itu, seperti yang pertama tadi, berarti masuk puasa awam itu, Pak. Puasa awam. Kita cuma puasa saja, maka balasannya apa? Lapar dan haus saja. Kita sudah lapar, kemudian setelah itu kenyang. Setelah buka puasa kenyang. Waktu sahur pagi siang-siangnya lapar. Itu saya yang dapat, Pak. Lain tidak dapat. Pahala tidak dapat. Ibaratnya seperti orang salat, Pak. Dia tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu. Dia supaya dilihat oleh orang lain, yang dapat apa? Cuma lelah saja.
kan sia-sia saja Pak. Dia sudah ambil wudhu, jalan kaki lagi, dah pergi, karena ria dia tadi, semua tidak diperkirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat tarawihnya selama 1 jam tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena salatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya awam ini Pak. Ya. Karena tidak tahu apa-apa dia. Yang tahu cuma lapar dan haus saja, itu saja. Tapi kalau kita ini merasa, saya menjaga hati, saya menjaga ini, untuk apa ngomongin orang lain? Untuk apa gegop? Kita tahan diri saja Pak, tahan diri saja. Ya, jadi makanya salah satu ini dalam surah Nun ya Pak. Wa innaka la ajran wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wahai Muhammad, kamu itu dapat pahala yang terus menerus tidak putus-putusnya. Nah, ini dikasih kunci lagi oleh Imam Al-Qurtubi Pak. Pahala apa yang enggak pernah putus-putus Pak? Sedangkan pahala lain kan putus Pak. Bukan putus, artinya begini. Kita selesai salat berjamaah dapat pahala 27. Setelah keluar kan sudah habis. Enggak dapat lagi. Kalau mau dapat lagi kapan? Nanti salat zuhur lagi berjamaah dapat lagi 27. Begitu juga infak. Kita berinfak bersedekah ingin dapat pahala Pak 700 kali bersedekah. Setelah itu habis. Tapi ini mau terus berlanjut sampai kita meninggal dunia. Apa pahala itu? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi Pak. Kenapa Nabi dapat pahala itu? Rupanya kesabaranlah yang membuat pahala seperti itu Pak. Jadi Allah mengatakan situ, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Kamu itu hai Muhammad, akibat kesabaranmu, kamu diomongin macam-macam oleh orang lain, kamu dikatakan gila, kamu dikatakan seperti setan dan lain sebagainya. Kamu sabarnya luar biasa, maka pahala sabar kamu itu, selama kamu sabar, terus mengalir pahala itu. Ayat ini juga berlaku untuk kita Pak. Jadi ketika kita sabar dalam bulan puasa Pak, sabar tidak lihat maksiat, sabar tidak makan haram, sabar tidak ngomongin orang lain, sabar tidak dengki sama orang lain. Selama kita puasa, sampai-sampai sedang kita baca Quran tertidur Pak, tertidur itu pun dikira ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Karena kita sabar Pak. Jadi makanya pahala sabar itu terus berlanjut Pak. Ketika kita malam juga sabar untuk salat tarawih, sabar terus 24 jam pahala kita mengalir terus Pak, gara-gara sabar kita Pak. Tapi kalau pahala lain tidak. Pahala lain ketika waktu itu saja, setelah itu habis. Kemudian kita bersedekah lagi, setelah sedekah habis. Kemudian kita salat lagi, setelah salat habis. Kita baca Al-Quran lagi Pak. 1 huruf itu 1 huruf 10 kebaikan. 3 huruf 30 kebaikan. Setelah kita tutup Al-Quran habis, tidak ada lagi Pak. Kita keluar tidak ada lagi. Tapi kalau sabar, maka puasa itu mendidik kesabaran Pak. Ya nih Pak. Ketika kita keluar, jaga lagi mata pandangan, jaga lagi ini, jaga lagi itu Pak. Maka dalam 12 jam kita berpuasa itu terus mengalir pahala kita Pak. Pahala sabar kita Pak. Ya demikian. Saya rasa cukup ya, sekian, sudah 6:30 nih Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.